Halo, apa kabar anak-anak kelas 1? Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 1, lanjutan dari materi yang minggu lalu ya. Kalau yang minggu lalu kita membahas pelajaran 13 ya. Sekarang Pak Pras akan memberikan pelajaran 14 dan 15. Oh iya, Pak Pras juga hampir lupa. Pak Pras mengucapkan terima kasih banyak atas pekerjaan penilaian harian kalian yang sudah kalian kumpulkan ke Pak Pras. Pak Pras sudah cek semua. Mungkin kalau ada beberapa yang belum bisa menyusul ya. Baik, kita mulai pelajaran pada hari ini. Pelajaran 14 dan 15. Pelajaran 14 itu judulnya Para Gembala. Dan yang pelajaran 15 judulnya adalah 3 orang Majus dari Timur. Baik. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami akan mendengar cerita para gembala yang mendapat kabar gembira dari malaikat. Kami juga ingin mengunjungi-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau telah datang ke dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Baik, kali ini kita akan membahas materi pelajaran 14 yaitu para gembala ya. Kalau kalian ada buku LKS-nya dibuka pelajaran 14. Di situ ada judulnya Para Gembala ya. Baik. Nah, ini. Ada 3 orang gembala yang didatangi oleh malaikat. Ya, para gembala mendapat kabar dari malaikat, kabar gembira ya. Nah, ini. Pertama kalinya yang menyambut Yesus adalah orang-orang sederhana, yaitu para gembala. Mereka yang mendapat kabar gembira dari malaikat bahwa juru selamat telah datang. Mereka pun bergembira dan memuji Tuhan serta mewartakan kelahiran Yesus kepada semua orang. Jadi mereka waktu menggembalakan dombanya ya, menggembalakan ternaknya mendapat kabar gembira dari malaikat. Tiba-tiba malaikat datang kepada mereka. Nah, ini akhirnya mereka atau para gembala ini mengunjungi bayi Yesus. Ya. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Yesus datang untuk semua orang, tidak membedakan yang miskin ataupun yang kaya. Ya. Semua orang dicintai oleh Yesus. Karena itu kita juga harus mencintai semua teman tanpa melihat teman kita itu kaya atau miskin. Ya. Kita sudah diberi contoh oleh Yesus untuk mau mencintai sesama tanpa membedakan dia itu miskin atau kaya, pinter atau kurang pinter ya. Justru kita harus lebih memperhatikan teman yang kekurangan, teman yang miskin, atau teman yang tidak mendapatkan perhatian dan teman yang tersingkirkan ya. Ada ya, jadi di antara kita itu ada teman-teman kita yang kekurangan. Kamu sudah bisa beli sepeda, tapi ternyata temanmu ada yang belum bisa beli sepeda karena kekurangan ya. Kita memperhatikan mereka. Bukan berarti terus kita beliin mereka sepeda, bukan. Tapi memperhatikan. Memperhatikan itu artinya peduli ya, peduli. Mempedulikan teman atau mempedulikan orang lain di sekitar kita. Kemudian ada pertanyaan, kita kan dari tadi membahas mengenai gembala itu ya. Sekarang ada pertanyaan nih, siapakah gembala itu? Nah, iya di sini ada gambar seorang yang berjenggot ya.
membawa tongkat, menggembalakan dombanya yang banyak gitu ya. Siapakah gembala itu? Gembala adalah orang yang pekerjaannya menjaga kambing dan domba atau menjaga hewan ternak. Mereka sering berada di padang rumput sambil menggembalakan kambing atau dombanya atau hewan ternak mereka. Mereka merupakan kelompok orang yang sederhana ya. Sederhana. Mereka menuju gua untuk menghadap bayi Yesus yang telah lahir. Kelahiran Yesus membawa damai bagi umat manusia. Ya, pasti ya. Jadi gembala ini adalah orang yang menjaga hewan ternak. Ya, biasanya menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan hewan ternaknya itu di padang rumput. Ya, ini gitu ya. Lalu selanjutnya, nah kita dari tadi membahas gembala yang mendapat kabar gembira dari malaikat ya. Terus kita juga sudah membahas siapa sih gembala itu. Nah sekarang pelajaran apa yang dapat kita ambil dari para gembala itu? Pelajaran apa ya kira-kira? Ini dia. Para gembala adalah orang yang sederhana, namun mereka memiliki kepedulian yang sangat besar. Sama yang seperti Pak Pras katakan tadi, ya. Kita memperhatikan sesama. Itu misalkan kalau temanmu belum bisa beli sepeda, bukan berarti kamu harus memberikan dia sepeda, bukan. Tapi kamu peduli, kamu mau berteman sama dia. Itu sudah kepedulian yang besar ya. Kepedulian kepada sesama dapat kita latih sejak kecil, yaitu dengan cara, nah ini, banyak ini caranya. Yang pertama, membantu orang tua di rumah ya. Membantu orang tua di rumah, ngapain aja di rumah? Misalkan membantu menyapu, membantu mengepel, membantu membersihkan rumah, membantu menjemur pakaian, ya. Membantu orang tua di rumah. Itu merupakan kepedulian seorang anak kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, apa ya? Oh ini, menolong sesama teman. Nah, ini ada gambar menolong teman yang jatuh dari sepeda, ya. Menolong teman yang jatuh dari sepeda karena remnya blong atau karena jalannya licin, ya. Karena kebanyakan dari kita sering sih, ya. Kalau misalkan lihat temennya jatuh malah ketawa, ya ta? Semoga jangan ditiru ya sikap kayak gitu. Lalu selanjutnya, yang ketiga, menjenguk atau merawat orang sakit. Ya. Ada nih ya teman kita yang sedang sakit atau sanak saudara kita yang sedang sakit, kita jenguk, kita rawat. Atau orang tua kita yang mungkin lagi nggak enak badan, kita rawat, misalkan menolongnya mengambilkan air putih atau menolong menatakan bantalnya supaya bisa dibuat istirahat dengan nyaman gitu ya. Nah ini, menjenguk atau merawat orang sakit merupakan salah satu kepedulian kita terhadap orang lain ya. Ini ada contohnya, ini menjenguk, menghibur ya. Terus menyuapi makanan atau mengambilkan air minum begitu ya. Lalu selanjutnya, ya, ini ada gambar apa ini? Ini gambar saling memberi atau bakti sosial ya. Bakti sosial kepada saudara yang membutuhkan, bakti sosial kepada sesama yang membutuhkan. Nah, seperti ini ya, menolong sesama. Ya, bersedekah ya, boleh. Bersedekah ya. Menyumbangkan
sebagian kecil atau menyumbangkan milik kita yang masih bisa dipakai atau masih layak untuk dipakai ya, kepada orang lain yang membutuhkan. Biasanya ini sering dilakukan ketika kita dengar berita di TV itu ada korban bencana alam atau ada korban kebanjiran, nah seperti itu kan. Biasanya ada penggalangan dana atau ada bakti sosial memberikan barang-barang yang dibutuhkan bagi korban-korban bencana alam itu ya. Ini salah satu kepedulian menolong sesama juga. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran 15 ya. Judulnya 3 orang Majus dari timur. Yang gembala tadi juga ada 3. Yang orang Majus juga ada 3. Ya. Nah ini. 3 orang Majus mengikuti bintang untuk mencari bayi Yesus. Ya. Karena bayi Yesus itu merupakan kelahiran yang membawa kegembiraan. Ini semisal kalau kamu ada yang punya adik ya. Misalkan adikmu baru lahir, kamu pasti senang ya toh. Terus saudara-saudara datang untuk mengunjungi, ikut bergembira juga. Ya. Kadang juga mereka membawa hadiah, begitu ya. Jadi kabar kelahiran Yesus itu membawa kegembiraan baik bagi para gembala tadi dan juga bagi 3 orang Majus dari timur ini ya. Lalu yang selanjutnya orang Majus ya, ini namanya Melkior, Baltasar sama Gaspar ya, memberikan persembahan kepada bayi Yesus. Nah, ini. Demikian juga ketika Yesus lahir. 3 orang Majus dari timur datang menyembah Yesus dengan membawa hadiah. Nah, ini ada hadiah yang dibawakan oleh 3 orang Majus itu kepada Yesus. Nah, di sini ada secuil video atau secuplik video ya yang akan Pak Pras tontonkan kepada kalian. Pak Pras harap kalian bisa menyimak ya. Ini Pak Pras carikan videonya ya. Linknya nggak berfungsi ternyata. Oke. Di sini ada video yang sudah Pak Pras siapkan. 3 orang Majus. Tiga orang Majus. Beberapa bulan sebelum kelahiran Yesus, terdapat 3 orang ahli perbintangan berkumpul di suatu tempat di Persia. Mereka sedang menelaah tentang fenomena bintang di langit akhir-akhir ini. Planet Venus akan sejajar dengan planet Jupiter dan bintang raja. Hal ini menunjukkan lahirnya raja segala raja, Sang Mesias, di suatu tempat di Israel. Mereka pun bersiap mempersiapkan bekal dan perlengkapan untuk mencarinya. Melkior, Baltasar, dan Gaspar merasa yakin akan perhitungan astrologi mereka. Kemudian mereka pun memulai perjalanannya.
melewati gurun, melewati satu kota ke kota lainnya. Hingga tiba di Yerusalem, prajurit Herodes menanyakan maksud dan tujuan mereka. Prajurit pun melaporkan kepada Raja Herodes. Herodes pun mengundang orang Majus untuk datang ke istananya. Orang Majus pun menduga ada sesuatu yang disembunyikan Herodes. Di malam kelahiran Yesus, ketika benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang terang, segera mereka bergegas menuju ke arah yang tunjuk bintang besar itu. Dan mereka tidak menduga kalau raja di atas segala raja lahir di tempat yang hina. Dengan penuh rasa syukur, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Senyum bahagia berpancar dari wajah 3 orang Majus. Mereka pun kembali pulang dan tidak memberitahukan kelahirannya kepada Herodes. Ya, demikian tadi video yang kita simak bersama ya. Kita lanjut ke materi tadi. Ini. Nah, tadi ada tulisan ya. Lambang persembahan orang Majus. Ada 3. Emas, kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan bahwa bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung, menjadi Raja. Kemudian kemenyan melambangkan bayi Yesus yang akan menjadi Imam Agung. Lalu mur, ya, bayi Yesus melambangkan bayi Yesus yang kelak akan mati atau wafat untuk menebus dosa manusia. Ini. Kemudian tadi ada tulisan yang float up ya. Tradisi Suriah menyebutkan nama-nama mereka itu adalah Larfandat, Hormisdas, dan Gus Nasaf. Sementara tradisi Armenia hanya menyebutkan 2 nama, yaitu Kakba dan Badadilma. Ini Suriah, ini maksudnya tradisi Suriah itu maksudnya tradisi dari negara Suriah ya, atau yang ada di Timur Tengah sana, jauh dari Jombang. Sementara tradisi Armenia atau tradisi bangsa Armenia menyebutkan 2 nama, yaitu Kakba dan Badadilma.
Kemudian, dalam tradisi Eropa, mereka sering disebut para tiga raja. Nah, jadi 3 orang Majus ini mereka adalah saudagar kaya, ya, raja dan dari kalangan bangsawan yang bernama Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Tadi Pak Pras menyebutkan di awal tadi Gaspar, ya. Gaspar atau Kaspar sama aja. Itu satu orang, ya. Lalu mereka digambarkan sebagai orang Asia. Baltasar ini orang Asia, Melkior ini orang Afrika, dan Kaspar adalah orang Eropa. Jadi mereka bertiga itu adalah ahli perbintangan, sekaligus juga raja, sekaligus juga bangsawan yang berasal dari 3 negara berbeda. Ini. Nah, kisah 3 raja atau 3 orang Majus itu dipopulerkan oleh salah seorang bapak gereja yang meninggal pada tahun 254 Masehi, yaitu yang bernama Origenes. Seorang bapak gereja atau kita menyebutnya pastor, romo, begitu ya, yang bernama Origenes. Jadi Origenes ini adalah orang pertama yang menggunakan nama-nama ini, Baltasar, Melkior, dan Kaspar. Kemudian pada abad ke-6, kisah tentang 3 orang Majus ini muncul sebagai cerita yang populer. Maka dari itu, biasanya kalau kita pada masa Natal, ya perayaan Natal, itu selalu ada lambang bayi Yesus, kemudian ada hewan ternak, lalu ada 3 gembala dan 3 orang Majus yang memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Itu ya. Nah, lalu setelah kita membahas mengenai 3 orang Majus tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah 3 orang Majus tadi? Ini jawabannya, saling berbagi ya. 3 orang Majus tadi mengajarkan kepada kita untuk saling berbagi. Saling berbagi sesama saudara, sesama teman, atau dengan orang lain, gitu ya. Ini misalnya ya seperti gambar-gambar yang Pak Pras contohkan ini ya. Nah, oke. Begitu yang bisa Pak Pras sampaikan untuk pelajaran agama Katolik pada hari ini ya. Untuk hari ini kelas 1 tidak ada tugas pelajaran agama Katolik. Jadi hanya cukup menyimak video materi tadi sekaligus mengirimkan foto kegiatan pembelajaran saja ya. Langsung ke WhatsApp-nya Pak Pras. Begitu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau apabila ada yang ingin dibicarakan, bisa langsung menghubungi Pak Pras ya. Pak Pras terbuka untuk kritik dan saran dari kalian semua. Begitu saja. Mari kita tutup dengan doa ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami. Engkau datang kepada semua orang, terutama yang miskin dan menderita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih banyak kepada kalian. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak bermain HP ya. Itu saja. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah.